Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak sekalian, kemarin saya dipesan oleh Pak Pandoyo untuk sedikit menjelaskan tentang sholat tarawih, agar kita ini tidak ragu-ragu di dalam menjalankan ibadah sholat tarawih di bulan Ramadan ini. Walaupun sudah agak terlambat, karena kan tarawih kita ini sudah hampir selesai. Ini sudah hari yang ke-27. Tarawih kita ini kalau hari rayanya Kamis, kita genap 30, tinggal berapa hari lagi? 3 kali lah. Tapi tidak mengapa. Tidak ada barang terlambat, itu tidak ada. Hanya begini, Bu dan Bapak-bapak sekalian, soal-soal ibadah begini ini, yang penting kita ini tidak berselisih sebetulnya itu, tidak berselisih, tidak bertengkar. Karena ibadah kita ini sebetulnya bukan untuk siapa-siapa, itu untuk Allah sebetulnya. Yang menentukan diterima atau tidak diterima itu adalah Allah dan Rasul-Nya itu. Diterima dan tidaknya itu bukan hasil diskusi sebetulnya. Ya boleh saja kita berdiskusi lalu kemudian mensepakati, tetapi Tuhan tidak melihat diskusi itu. Silah-silahkan aja berdiskusi, tapi diskusinya itu tidak dijadikan bahan pertimbangan sebetulnya. Tidak akan mengatakan ini adalah hasil diskusi di Masjid Al-Hasan, Ikhlasul Hasan, tidak ada itu. Itu maunya Allah sebetulnya. Lalu berdebat itu tidak boleh sebetulnya. Berdebat, berbantah itu sudah diingatkan di dalam Al-Quran itu, wala tanaza'u wa tafsalu wa tadhabarikum fasbiru innallaha ma'as sabirin. Jangan engkau berbantah, engkau menjadi lemah. Jadi tidak boleh sebetulnya di dalam Al-Quran itu berbantah, tidak boleh. Tapi karena manusia itu sukanya berbantah, jidal, maka yang tidak boleh pun dilaksanakan. Itu. Jadi tidak boleh seharusnya itu. Tidak perlu diperdebatkan. Karena sekali lagi, agama ini bukan bahan perdebatan, agama itu petunjuk dari Allah itu. Lalu kemudian juga di dalam ibadah kayak begini ini ada tujuan, jangan lepas daripada tujuan ibadah itu. Diturunkan agama itu sebetulnya adalah untuk menyelesaikan persoalan manusia. Jadi agama itu diturunkan ke muka bumi itu untuk menyelesaikan persoalan manusia. Persoalan apa? Persoalan hati sebetulnya. Hati ini loh. Hati ini jangan galau, hati ini jangan ragu, hati ini jangan bermusuhan. Hati ini jangan suudzon kepada orang, jangan merendahkan orang lain, jangan iri, jangan dengki, jangan sombong,
jangan tamak, jangan tamak, jangan lupa, jangan takabur. Jangan lalu kemudian berbohong, membunuh, fitnah, itu jangan. Penyakit ini loh, agar kehidupan ini lalu menjadi damai. Makanya dipertegas itu Rasulullah, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Apakah menyelesaikan persoalan manusia itu mudah? Enggak, itu sulit. Dan itu ada sepanjang zaman. Bahwa yang namanya putranya si Nabi Adam itu hanya berapa penduduk dunia ini? Hanya beberapa orang. Itu sudah membunuh gitu kan. Berarti ini persoalan hati, bukan persoalan apa namanya, membuat rumah, membuat jalan, membuat kota, membangun pemerintah. Bukan itu persoalan manusia yang ada di dalam hati ini yang akan diselesaikan. Ini nama bu'istuli utamima makarimal akhlak. Di situ persoalan akhlak ini akan diselesaikan oleh apa namanya, oleh datangnya agama. Karena itu lalu kemudian juga dalam beribadah. Dalam beribadah itu harus lillah. Lillahi ta'ala itu kan. Mesti ada kata-kata lillahi ta'ala. Jadi bukan karena tetangga, bukan karena ini malu, bukan karena rikuh, bukan karena sungkan, bukan karena apa. Lillah sebetulnya. Karena Allah, karena dorongan dari hati ini, dorongan dari hati itu. Tidak boleh riak, ya. Tidak boleh pamer, ya. Tidak boleh pamer. Tidak boleh. Tidak boleh karena sungkan, itu tidak boleh. Karena Allah saja sebetulnya. Kalau lalu kemudian ini sudah kita jalankan bahwa ibadah ini jangan diperdebatkan, ibadah ini sesungguhnya adalah untuk apa namanya, memperbaiki akhlak. Ibadah itu harus diniati dengan benar-benar ikhlas, tidak ada dorongan atau motivasi-motivasi yang lain. Maka lalu kemudian jadi enak ibadah kita itu. Lalu kemudian soal tarawih. Soal tarawih ini memang di dalam hadis Nabi itu banyak sekali yang mengatakan betapa sesungguhnya apa fadilah ya, keberuntungan ya, kegunaan daripada tarawih ini sebagai penyempurnaan daripada puasa kita ini. Hadis Nabi yang selalu disampaikan biasanya oleh penceramah-penceramah. Man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang sholat malam di bulan Ramadan dengan iman lagi, wahtisaban, menghitung-hitung untuk berharap mendapatkan ridho dari Allah, maka akan diampuni dosanya. Dosa yang telah lalu itu akan diampuni manakala kita ini mau menjalankan puasa di bulan Ramadan. Itu akan mendapatkan ampunan. Jadi betapa mahalnya sebetulnya sholatul lail itu, sholat tarawih itu kan.
Salat malam di bulan Ramadan itu disebut dengan salat tarawih, itu dikenal salat tarawih itu begitu tinggi nilainya itu. Nah, Ibu itu dan Bapak-Bapak sekalian, lalu sudah kita pahami bahwa ibadah itu adalah untuk bagaimana hati kita itu menjadi indah, bahwa tarawih itu adalah harus lillahi ta'ala, tidak boleh ada niatan lain untuk ria, untuk menang. Dalam ibadah ini tidak perlu menang kalah sebetulnya. Tidak perlu ya, bahwa saya ini menang, saya ini kalah, tidak perlu itu kan. Akhlak tidak perlu menang kalah. Lalu kemudian lillahi ta'ala, tidak boleh karena lain tapi hanya karena Allah, maka lalu jadi enak sebetulnya. Kita jadi enak dalam bertarawih kayak gini. Dulu pernah saya sampaikan awal-awal masjid ini kita gunakan soal tarawih. Kita ini seringkali mengira bahwa pilihan itu hanya dua. Hanya 8 rakaat, hanya 20 rakaat. Gitu. Lalu kita disuruh memilih yang dua. Padahal sebetulnya pilihan itu banyak loh tarawih ini. Tidak hanya dua. Dulu saya katakan pilihan itu ada 5. Saya bilang gitu ya. Pilihan itu ada 5 paling tidak itu. 5 itu apa? 1 tidak tarawih. Tidak tarawih itu sebetulnya tidak apa-apa sebetulnya. Wong ini sunat kok sebetulnya. Tidak wajib. Tidak seperti sholat 5 waktu itu memang wajib itu, yang zuhur, yang maghrib, yang isya, yang subuh, yang zuhur, yang asar itu sholat, itu fardu, itu wajib, itu dilaksanakan. Tapi kalau tarawih begini tidak wajib. Tapi lalu kemudian bulan puasa ini itu kan bulan yang apa? Bulan mulia. Kalau orang beribadah di bulan Ramadan ini, maka pahalanya dilipat gandakan. Itulah orang-orang lalu kemudian menunggu-nunggu bulan puasa begini ini, bulan Ramadan ini, karena pada bulan Ramadan ini bulan yang apa? Penuh rahmat, maghfirah, ampunan, itkum minan nar, dijauhkan dari api neraka. Jadi umpama pertani gitu, bertani, umpama sawah, bertani punya sawah. Sawah kita ini lagi subur gitu loh. Lagi subur, lalu kemudian apa namanya? Airnya cukup, tanpa dipupuk pun lalu kemudian sudah tumbuh dengan baik. Gitu. Iklimnya, suasananya lagi menguntungkan. Sama dengan itu. Karena itu kalau lalu tanahnya sudah subur, banyunya, airnya banyak, melimpah, lalu tanpa pupuk pun sudah tumbuh, kok tidak ditanami? Itu kan digerembeng orang. Males, itu kan begitu, males. Paling tidak itu digerembeng orang itu kan. Jadi bahan pembicaraan tetangga banget gitu kan. Di tanah yang subur kayak gini kok dibiarkan. Puasa itu juga seperti itu, tanahnya subur, panennya banyak. Kok lalu tidak ditanami? Itu lalu diceladu. Jangan bicaraan tetangga. Karena itu ya jangan tidak ditanami, jangan tidak terawih. Harus ya terawih, karena ini pupuk
Bulan mulia yang mendatangkan pahala berlipat ganda. Kalau itu tanahnya subur, ya tanamin. Karena itu jangan dipilih yang pertama ini gitu. Yang milih tidak terawih itu ya jangan gitu. Ya terawih lah gitu. Nah, yang kedua, terawih itu tidak harus di masjid, di rumah. Terawih dengan istrinya di rumah. Itu juga boleh itu kan. Gak apa-apa itu. Tapi kalau kita tidak pernah ke masjid, lalu kemudian juga jadi bahan cerita. Wong rumahnya mepet masjid kok tidak belum terawih, kan jadi fitnah itu kan. Dikira tidak terawih, padahal terawihnya di rumah sama istrinya gitu kan. Jadi jangan dipilih, nanti lahirkan seudon-seudon. Nah itu. Lalu itu hanya terawih, apalagi dekat dengan masjid, ya datang aja ke masjid. Tapi boleh. Kemarin sore saya tidak ikut terawih di masjid ini. Saya sholat tasbih di rumah, Pak Wanto ya tadi malam itu. Malam 27, saya sholat tasbih di rumah. Kalau di sini kita salah aja sholat tasbih, kan khawatir kalau itu tidak kuat. Karena harus baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahi al-aliyyil azim 300 kali. Ruku 10 kali, setelah ruku itidal 10 kali 10 sampai jumlahnya 300. Nanti lebih lama daripada tarawih ini. Nah, karena kita belum menawarkan kepada jamaah, gimana kalau tidak salat tarawih tapi salat tasbih, maka saya salat saja di rumah. Itu tadi malam. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Itu tidak apa-apa, salat di rumah. Hanya kalau itu terus-menerus tidak pernah ke masjid, saya kan hanya sekali 2 kali aja, maka lahirkan fitnah. Nah itu. Tapi juga ada yang terawih itu pilihan ketiga sampai 36 rakaat itu juga ada itu yang memilih 36 rakaat itu ada itu. Dan juga lama, apalagi lalu suratnya panjang-panjang. Suratnya panjang-panjang itu ya capek itu. Seperti saya pernah sholat tarawih di Lamongan. Salatnya itu hanya 8 rakaat. Tapi surat Al-Baqarah itu hanya dipakai untuk 2 rakaat, coba. Sampai jam 1 malam dulu itu yang ngimami kiai-kiai itu. Panjang-panjang begitu kan. Tapi di tempat itu memang diperlukan rupanya. Karena apa? Karena saat desa itu, orang tua-tua itu hafal Quran. Kalau orang itu hafal Quran kan sambil untuk mengingat-ingat, memperbaiki, menjaga, merawat hafalannya itu dengan dengarkan itu lalu jadi senang. Tapi bagi orang yang tidak hafal, apalagi lalu berdiri sudah begitu lama, ini kapan rukuknya ini ya? Ada juga yang seperti itu. Saya waktu itu di Paciran, di Lamongan, saya bertamu di sana, lalu bulan puasa saya ingin tidur di pesantren. Akhirnya saya tidak kuat lah. Saya bilang sama Yai, kok berat banget Yai? Saya bilang, aku tak terawih saja sendiri. Saya bilang gitu waktu itu besok. Saya nginap beberapa hari di situ. Sekarang juga masih ada. Bisa itu menghafal Quran. Sejak kecil itu hafal Quran. Memang menghafal Quran itu kalau dimulai dari jadi tradisi itu sebetulnya memang bisa. Di Paciran sana itu di pesantrennya ya Abdurrahman Samsuri itu menghafal Quran. Orang sepuh-sepuh itu hafal Quran. Saya dulu juga pernah cerita di kampungnya Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali di Tus. Imam Al-Ghazali itu kan di Tus, lahirnya di Tus, wafat di Tus.
Di kampungnya itu juga begitu, menghafal Quran. Anak kalau sudah umur 4 tahun, dibiasakan untuk memulai menghafal Quran. Menghafal Quran itu 3 tahun, 3 tahun setengah, sehingga nanti 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun itu sudah pada hafal Quran. Anak-anak kecil itu merasa risih kalau merasa ya ketinggalan kalau tidak hafal Quran. Sama dengan anak kecil itu merasa tidak enak kalau tidak sunat gitu, kira-kira begitu. Aku ke kelas 6 SD kok belum sunat gitu, sama kan. Itu juga begitu. Aku ini kok belum hafal Quran, ada dorongan dari teman-teman itu. Di tempatnya Paciran sana itu di Karangasem gitu, ada pesantrennya Yai Abdurrahman Samsuri itu begitu. Itu. Nah, lalu kemudian tinggal ada 2 pilihan, yang 8, yang 20, gitu kan? Yang 8, yang 20. Hingga lalu kemudian milih. Ada masjid-masjid yang 8, ada masjid-masjid yang 20. Itu. Nah, bagaimana itu ceritanya? Menurut beberapa hadis Nabi, bahwa Nabi itu tidak pernah itu dari Aisyah itu lebih dari 8 sebetulnya. Dan tidak selalu, dan tidak setiap malam beliau itu. Untuk apa? Khawatir kalau dianggap itu wajib. Dan banyak sekali keterangan-keterangan seperti itu. Karena itu sebetulnya tidak keliru sebetulnya itu. Kalau kita ini sholat tarawih 8 rakaat, itu tidak keliru sebetulnya. Rasulullah sendiri juga melakukan itu. Jadi ada yang dinut gitu. Bahkan lalu tidak selalu jamaah itu kan. Nah, lalu kemudian zamannya sahabat, itu kan zamannya sahabat, yang salat lalu kemudian beraneka ragam sendiri-sendiri itu lalu kemudian dilegalkan, diatur, ditertibkan itu oleh Umar itu, lalu kemudian jadi 20 itu, sehingga sesungguhnya semuanya itu ada dasarnya itu. Boleh sebetulnya. Kita itu 8 ya boleh, 20 itu juga ada yang dinut gitu loh. Karena itu di dunia ini, di dunia ada yang 20, ada lalu kemudian yang 8, itu ada di mana-mana. Karena itu kalau di sini ini karena corona ini, dan juga mengingat banyak orang yang sepuh-sepuh itu kan, yang lalu kemudian capek, kemudian karena apa namanya, karena ada kebersamaan, gimana kalau itu 8? Pada setuju 8. Jamaahnya itu lalu kemudian bisa bertahan sampai 2 baris, 3 baris. Ya biasanya kalau 20 itu orang-orang itu kan ngamati, orang-orang itu ternyata itu nyari masjid yang ringkes. Mana ya masjid yang ringkes gitu kan? Ini masjid ini lama, sudah 20 lama gitu kan. Ini 8 tapi lama gitu kan. Cari di mana yang paling cepat. Ada juga masjid yang 20 tapi cepat. Tidak boleh lebih dari 7 menit. Puntal, Allah, itu kan ada juga itu kan. Itu lalu dicari orang gitu kan. Nah, ya kita mencarilah yang bagaimana menjadi enak. Jadi yang 8 itu ada dasarnya, yang 20 itu juga ada yang dinut. Yang dinut itu ada. Di Masjidil Haram itu ya 20. Di Masjid Nabawi itu juga 20. Ada. Tapi di masjid-masjid di Arab itu yang 8 juga banyak gitu loh. Jangan dikira lalu kemudian tidak ada. Persoalannya hanya di Indonesia, tidak, di mana tidak ada. Karena itu 8 ini sesungguhnya tidak masalah sebetulnya.
Kalau kita itu lalu kemudian yang pahalanya banyak, pahala banyak itu tidak karena jumlah itu, tergantung hati. Tatkala lalu kemudian kita ikhlas lillahi ta'ala, tidak lalu kemudian untuk cari menang dan kalah, lillah. Yang kedua, dengan sholat itu lalu kemudian akhlak menjadi baik, menjadi halus, tidak lalu kemudian merasa unggul, lalu kemudian bersolat ngilok-ngilok nih kancane, ngilok-ngilok nih anak, itu malah tidak kena, ya boleh. Salat itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan bagaimana kamu setelah lalu kemudian 8 ngolok-ngolokkan orang, atau sebaliknya setelah 20 ngolok-ngolok, itu malah tidak boleh sebetulnya. Agama itu innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Debat saja itu tidak boleh, debat diperdebatkan, nyari menang, nyari kalah, nyari bolong, itu pilihan DPR, pilihan menjadi bupati, wali kota, gubernur, pilihan presiden, itu yang menang kalah demokrasi begitu. Nanti lalu tidak melahirkan hati yang bagus, yang lembut. Tatkala kita sholat, bagaimana hati ini semakin bagus. Agama datang itu adalah bagaimana untuk memperbaiki hati, damai. Dalam bahasa mantennya itu sakinah, mawaddah, warohmah. Nah, ini Bapak-bapak Ibu sekalian penjelasan saya terkait dengan tarawih ini. Moga-moga hati kita dengan tarawih ini di bulan Ramadan itu menjadi damai, menjadi tenang, kasih sayang kepada sesama, menghargai, menyenangkan, menghormati, memuliakan, menjadi tambah sabar, menjadi tambah ikhlas, menjadi kita atur, pikiran kita atur, hati kita rawat yang baik, omongan kita pelihara, kita jaga, tidak boleh ngomong sembarang ngomong yang kira-kira bisa nyakiti orang lain. Lalu tindakan kita juga begitu. Maka kehidupan dengan Islam itu lalu kemudian menjadi damai. Saya kira itu Pak Wadoyo penjelasan saya. Saya senang sebetulnya kalau saya menjelaskan di setiap pagi ini ada usul. Tolong dijelaskan tentang ini, tolong dijelaskan tentang ini, tolong dijelaskan tentang ini. Tapi tentu yang terkait dengan agama. Karena masjid itu terkait dengan agama. Kalau jelaskan tentang politik, siapa yang harus dipilih, demo atau tidak, itu jangan di sini. Masjid itu adalah bagaimana perbicaraan kita itu yang bermakna untuk memperbaiki hati, untuk memperbaiki, meningkatkan kualitas keberagaman kita, agar kita semakin mampu untuk mencintai Allah dan Rasul-Nya, agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Itulah Ibu dan Bapak sekalian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha indaka ila darajat wa tuballighuna min asul ghayat min jamil khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma ya ghani ya hamid
mumit, ya mubdi'u ya mu'id, rahmi wadud. Aghnina bi khalalikan haramik wa bi ta'atika maksiyati fadli mangsibak. Allahumma tim lana bil Islam, Allahumma tim lana bil iman, Allahumma tim lana bil khair, Allahumma tim lana bil husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan innal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawil alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afina lisab. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadharru'ana wa takhassu'ana wa ta'budana wa tammin tasirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah.